kepanikan yang luar biasa terhadap sesuatu tetapi sesuatu tersebut itu belum tentu kejadian atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Inas di sini dan di samping-samping saya itu juga kawan-kawan saya. Mencari kawan lebih baik daripada mencari musuh, ya kan? Ya, itu dia. Iya. Oh, untuk mengawali kita kenalan dulu boleh ya, Mas ya? Boleh. Iya, boleh. Boleh dikenalin siapa, Mas? Saya Isyokul Azmi, saya dari semester 6, saya dari bimbingan konseling Islam, jurusan bimbingan konseling Islam. Eh, institut yang ada di Cirebon lah, salah satu institut yang ada di Cirebon. Ya, untuk nama udah ya? Udah, Barangkali punya Instagram ya, Mas? boleh dong. Oh, iya. Isyokul Azmi underscore. Ya, nanti underscore ada Azmi di 19. bawahnya. Oke, terima kasih. Dan yang satunya lagi, mangga, Mas. Siapa ini? Ini kayak artis Hollywood gitu. Pakai kacamata hitam itu besar gitu ya. Hollywood apa Korea? Korea. Korea. Ya, boleh. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Samsul Ma'arif, ya biasa dipanggil Arif lah gampang Iya. gitu. Saya dari salah satu institut di Cirebon juga. Lebih spesifiknya itu dalam jurusan tadi bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Lebih ke bahasanya orang planet. Bahasanya orang planet. Tapi bahasa Inggris itu bahasa yang mendunia itu ya. Iya, sampai saya nggak tahu. Iya, mendunia. Jadi ini Mas Arif dan yang satunya itu Mas Asmi. Nanti Instagram. iya, nanti kita kasih di bawah Instagramnya. Sekalian promote gitu ya. Oke. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang dampak dari wabah virus corona tersebut yang semakin hari itu semakin bertambah ya, entah itu baik di sosmed, baik di Facebook, Instagram, dan media manapun pasti meliput tentang jumlahnya yang semakin bertambah dan juga angkanya yang semakin tinggi ya, itu entah kenapa. Dan sekali ini saya akan meminta pendapat tentang dari psikolog atau dari Mas Asmi sendiri, pendapatnya itu gimana menanggapi virus wabah tersebut untuk masyarakat itu gimana, dan untuk Mas Azmi itu gimana, dan harusnya untuk masyarakat itu gimana. Oke. Seperti itu, mangga. Ini harusnya ada kopinya ini. Cemplang pisan, Mas. Iya, nggak ada promosi endorse gitu ya. Kayaknya harus cari endorse. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Jadi untuk masyarakat sendiri yang emang masyarakat sendiri itu yang di sekeliling saya itu khususnya yang ada di Cirebon itu, mereka itu agak lebih ke gampang panik gitu loh ketika mereka itu mendapat informasi atau membaca suatu berita yang ada di sosmed. Iya. Jadi sebaiknya ketika ada berita yang kita ketahui ataupun yang kita dapat, itu harus ditelusuri dulu sumbernya dari mana, terus kebenarannya apakah benar atau enggak gitu loh. Kan banyak sekarang itu hoax yang berterbaran gitu. Terus untuk masyarakat yang sendiri, respon terhadap berita tersebut itu kenapa kebanyakan itu lebih condong ke membuat dia itu cemas yang berlebihan gitu, Iya, atau jadi panik gitu ya, dianya panik tuh. gitu loh. Padahal si berita itu entah tak benar atau enggak. Iya, Padahal belum tentu itu karena tapi semua berita mereka itu udah ya. pada panik gitu loh. Iya. Atau bisa penyakit yang kepanikan yang berlebihan itu bisa disebut dengan GAD ataupun generalized anxiety disorder. Itu kepanikan yang luar biasa terhadap sesuatu tetapi sesuatu tersebut itu belum tentu kejadian atau enggak gitu loh. Oh, itu dalam segi psikolog ya. Banyak kan yang orang-orang itu membeli makanan yang berlebihan di Indomaret Tidak. jangan Iya. ya gitu Iya. lah. Beli di toko-toko market Ya, gitu ya, market. di sebelah itu. Jadi kepanikannya yang semakin besar itu ya, mungkin ya. Itu untuk masyarakat Indonesia itu ya, Iya. mungkin ya. Dalam segi pendidikan itu gimana ini Mas Arif? Ya, kalau dari segi pendidikan sih kan kita kan
dari jenjang SD, SMP, SMA, Iya. bahkan perguruan tinggi pun apa ya, kesulitan gitu para guru-guru dan para kepala sekolah dan yang lainnya gitu. Bahkan Kemenagnya pun bingung gitu buat menyelesaikan masalahnya kayak gimana. Jadi kan apa ya, di situasi seperti ini kan kita nggak boleh face to face, maksudnya kita nggak boleh bertatap muka. Ya aturan gitu ya. Itu pemerintah gitu ya. Gak boleh bertatap muka, dan ya kita harus ya nerima kenyataannya lah, maksudnya kita harus belajar dari jauh melalui, ya kita dipaksa untuk lebih maju sedikit lah. Jadi Biasanya, dunia teknologi itu lebih berkembang gitu maksudnya ya. lebih gampang digunain. Lebih gampang digunain dan tahu caranya bagaimana gitu. Dunia teknologi. Itu dari segi pendidikan mungkin ada ada kegembiraan atau ada keluhan atau Ya gimana ya? banyak sih sebenarnya. Ada kalau dari kabar gembira dari kami apa ya? Iya, ini mic-nya dia tangannya itu jauh, jadi nanti suaranya tuh nggak ada. Dari awal tag tadi, ya Allah, ya wajar kita. Iya wajar. Nggak biasain depan kamera, biasa. Biasa. Iya, gimana? Sedikit. Ya dari banyak sih permasalahan dalam pendidikan. Kayak contoh apa ya, kasus ya teknologi gunanya tuh maksudnya tuh masyarakat kita tuh masih nggak bisa gunain teknologi secara maksimal. Iya kayak gitu. Misal dari SD nih, SD kan susah tuh. Masa anak kecil suruh megang HP kan susah. Iya kan. Jadi dipaksa untuk mereka itu mengerti gitu loh. Untuk mengerti langsung. Entah itu jenjang SD, SMP, SMA, dan hampir ya mungkin ada perbedaannya dikit sih. Bahkan Tapi dampak baiknya ketika mereka itu dipaksa untuk mengerti, dipaksa untuk bisa, dampak baiknya mereka semakin maju untuk masalah teknologi tersebut. Jadi gitu loh. nggak ketinggalan kayak dulu. Karena kan Mereka belajar makin itu kan paham. belajar ada yang harus dipaksa, Ya. ada yang sedikit-sedikit dipaksa, ada yang tidak dipaksa kan gitu. Iya begitu sih sejauh ini. Dan untuk maaf, dampak negatifnya itu kan jadi anak-anak itu jadi semakin menguasai di dalam dunia teknologi. Itu Iya. negatifnya itu gimana itu? Ya negatifnya sih banyak ya sebenarnya. Iya. Dimana ada positif kan pasti ada. Pasti ada Iya, negatif juga sih. negatif Iya. juga. Tapi tergantung sifatnya orang masing-masing Iya, ya, karakternya gitu ya. Tapi ada positifnya. Kita ngomongin positif dulu. Iya, ya. positif dulu dah. Kalau positif, Karena di sini tuh auranya positif. positif banget. Kita santuy. Macam-macam sebenarnya. Iya, Kalau ngomong. ngomong-ngomongin negatif tuh, bawaannya tuh takut dicaci gitu. Biasa. Biasa Netizen kan. Ya gimana positifnya itu? Kalau positifnya kan ya kita makin dekat dengan keluarga kan gampang gitu. Maksudnya nggak perlu jauh-jauh ke sekolah untuk menerima ilmu gitu, untuk belajar. Tapi kan ada ya anak yang sempat ada tuh postingan gitu tuh. Ya anak kecil nangis, dia minta, "Ibu, kapan ketemu? Kita mau belajar bareng." gitu. Wah, iya itu. Itu kan ada kan ya? Itu gimana itu? Sedangkan katanya kan baik itu di rumah sama keluarga. Iya. Tapi kan tetap aja yang namanya pendidikan, dunia pendidikan itu harus ada sosok gurunya Iya, gitu ya. sebenarnya sih seperti itu. Iya. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Mungkin Susah. yang lebih berperan aktif ini dari sisi konseling atau sisi psikologi ya. Yang lebih berperan aktif ketika anak kecil yang ingin belajar ataupun membimbing anak kecil itu kan nggak bisa kita gurunya langsung kan yang ke rumah gitu. Nah mungkin dari orang tua tersebut gitu loh yang harus membimbing dan lebih intens lagi untuk mendidik anaknya itu. Karena pendidikan yang paling bagus, yang paling baik ya mungkin pendidikan dari keluarga gitu ya. Iya. Kan pendidikannya itu yang lebih baik itu dari keluarga dulu ya. Kalau keluarganya itu lingkungannya baik ya mungkin ya. Insya Allah karena mungkin kebanyakan anak-anak tuh kan hidupnya kan dalam lingkungan keluarga. Iya. Yang pertama kali si anak lihat itu kan orang tuanya, Orang tua bukan dulu. gurunya. Maka dari kejadian tersebut bisa disimpulkan bahwa guru yang pertama kali buat anak itu ya orang tuanya. Buat anak. Kok buat anak ini jadi? Kok coba-coba gitu. Jangan coba-coba nanti ketagihan. Ya dalam segi
positifnya mungkin ya ada ya pasti. Jadi untuk dampak COVID sendiri itu kan ya sebenarnya kami sebagai santri gitu ya kan ya. Untuk dampak negatifnya ya banyak negatifnya sih. Cuman gimana lagi ya? Ya kan ya biasalah kita hidup di lingkungan pesantren gitu kan tidak mengenal karena di lingkungan pesantren juga itu tidak ada yang namanya teknologi-teknologi yang canggih gitu kan. Sedangkan masalah sosmed itu kan ditajir, itu kan dilarang. Iya. Di aturan pondok kan dilarang. Jadi tidak begitu tahu tentang masalah COVID untuk para santri-santri atau mungkin ada yang tahu, cuma kan sedikit. Notabene itu kan sedikit. Tapi yang besar itu untuk masyarakat umum, masyarakat awam. Iya. Karena pendidikannya itu emang di luar. Kalau santri hanya lingkup pesantren saja. Jadi seperti itu kalau saya. Jadi kurangnya ya banyak kurang informasi. Banyak banget. Informasi. Karena kita ketinggalan gitu ya, Iya. ketinggalan berita gitu. Tapi mungkin kalau sekarang karena mungkin masih libur gitu ya mungkin barangkali ada anak santri yang mungkin kebanyakan anak santri itu ya nggak mikirin sih yang namanya itu karena emang wabah ini tuh ya gimana sih ya kata ya banyak persepsi bahwa COVID itu ada yang menganggap ini konspirasi, hanya cuma sekedar Permainan elit global. elit global gitu kan ya. Tapi emang nyata sih ada gitu ya. Itu gimana? Barangkali ada tambahan gimana? Ya untuk dari sosialnya sendiri itu bisa juga si penyakit kecemasan yang berlebihan itu bisa juga menyambar menyambar bahasanya menyerang ke lingkungan sosialnya gitu loh. Karena ketika si orang itu sudah stres di rumah, dia itu nggak bisa keluar kemana-mana, itu kan pasti ada rasa jenuh ataupun rasa bosan ketika orang itu di rumah terus. Nah itu bisa mengakibatkan si orang itu lebih gampang stres gitu loh. Karena yang dia tahu itu ya mereka aja dia aja ya orang-orang yang emang notabene hidup di rumah tersebut gitu loh. Kurang bersosialisasi. Walaupun kita ada video call, ada WhatsApp, tetapi kan beda ketika kita Beda bertemu rasanya, kita bertemu langsung dengan kita berobrol di media itu kan beda. Pasti ada bedanya itu pasti jelas. Gimana dari segi pendidikan? Ya sebenarnya sih banyak yang diomongin dari segi pendidikan. Maksudnya apa ya? Ya pertama ini kan ya usaha pemerintah dulu lah. Kita apresiasi usaha pemerintah yang sekarang ini yang baru-baru inilah telah memberikan ataupun menjamin gitu kuota dari ketika kita berada di rumah kita dijamin kuotanya. Jadi buat kedepannya belajar itu kita nggak perlu musingin kuota, jadi nggak perlu kita harus ngabisin kuota banyak tapi kita tetap bayar di sekolahannya. Apa gunanya kan misal kayak gitu tuh. Kalau kita sekolah udah bayar tapi kita tidak bertatap muka, itu kan gimana rasanya, nggak enak Ya kan? pasti Udah nggak bayar masa nggak bayaran ketemu, tetap ya, gitu bayar ya. tetap, iya. Kuota. Malah kita harus iya. Kayak Jadi gitu. untuk nih gimana nih pandangannya ketika sampai Anda itu sudah merasakan titik jenuh ketika Anda itu sudah bosan di rumah. Wah iya ini bagus nih Iya, titik jenuhnya itu gimana? gimana nih dari orang-orang Konseling. Dari psikolog dulu gimana itu tuh? ini mempelajari kegilaan seseorang. Pelajaran kegilaan seorang psikolog ya. Jadi kalau untuk saya sendiri untuk mengobati rasa jenuh itu bisa main game ataupun sesekali melakukan olahraga kecil yang bisa dilakukan di rumah, kayak misalkan ketika kita itu push up, sit up itu kan dari olahraga tersebut itu bisa mengobati rasa stres dan mengurangi rasa kejenuhan ketika kita di rumah. Atau bisa saja kita itu membuat
karya-karya yang bisa dilakukan di rumah, contoh kayak di sini nih. Seperti ini gitu. Ini luar Kita biasa buat konten ini. gitu. Biar stay di rumah gitu kan, tapi nggak nganggur, nggak ngebosenin tentunya. Gitu. Ini ngobrol santai tapi bermanfaat, nggak tahu ada manfaatnya nggak. Ya barangkali gitu ada yang mau. Barangkali itu batu. Dan untuk segi pendidikan itu gimana? Ketika ada seorang tersebut itu sudah mengalami kejenuhan ketika sudah di rumah saja. Mungkin kan sekarang wabah itu sudah beberapa bulan ya ke belakang itu ya, sampai sekarang dan belum tentu itu nggak tahu kapan habisnya dan kapan selesainya. Tapi langkah-langkah pemerintah untuk menyetop atau memberhentikan wabah tersebut pasti sudah ada. Pastilah. Iya, itu gimana itu? Ya kalau dari segi pendidikan ini sebenarnya kurang lebih jauh kayak sebenarnya psikologi ini. Iya. Dia kan ngambilnya secara general juga, secara umum juga. Ya kalau dari pendidikan ya sama hampir. Misalnya kita harus rajin-rajin berolahraga, kita harus Mungkin lebih aktif itu, Iya. beraktif gitu ya. Jadi biar nggak ada titik jenuhnya nggak gitu ada ya. titik jenuh. Mungkin ada lagi atau gimana? Ada lagi nggak? Dampak negatif palingnya, Iya. dampak negatif dari dampak selain dari kecemasan yang berlebihan. Itu bisa dampak dari kecemasan yang berlebihan itu bisa mengakibatkan suatu fenomena yang dimana disebutnya abriasi atau respon yang luar biasa ketika kita sudah stres gitu loh. Jadi kita itu ketika stres kita kita mendapat penekanan dari lingkungan. Iya. Nah itu tuh dampak dari kitanya itu bisa misalkan jerit-jerit sendiri gitu. Itu untuk ngilanginnya itu, apa gitu? Enggak, efek dari Efek si dari stres dari kecemasan tersebut. Nah itu namanya abriasi. Itu bisa kayak orang gila, itu bisa teriak-teriak sendiri, bisa bantingin Itu mungkin barang-barang gitu. Dampaknya itu sudah besar itu. Udah besar seperti itu kalau udah gitu, fatal udah itu stres banget seperti itu. ya. Apalagi orang yang udah dia itu dinyatakan positif COVID-19. Nah, itu penekanannya udah dari mana-mana itu kan. Iya, pasti itu. Bukan hanya dirinya dia yang digerogoti oleh penyakit tersebut, tetapi penekanan sosial dan lingkungan juga menekankan dirinya itu supaya nggak deket-deket sama mereka gitu loh. Orang-orang udah takut sendiri. Iya, pastinya itu. Dan untuk pencegahannya dari psikolog itu gimana? Ya, untuk pencegahannya saring berita-berita yang ada di dunia maya, ambil sisi positifnya, buang negatifnya, karena dari pikiran tersebut itu bisa mengakibatkan sesuatu yang dipikirkan kita itu bisa kejadian. Pasti. Itu sugesti, Sugesti ya? sugesti itu Kekuatan sangat sugesti. Udah masuk kuat. ranah hipnotis ini. Ini nanti kita kena hipnotis nanti. Enggak, saya enggak jahat. tenang aja. Dan untuk dari segi pendidikannya itu Kalau dari segi pendidikan ya untuk sebagai pencegah gitu Pencegahannya ya. itu? Jadi sebenarnya pendidikan itu mencegahnya kayak gimana sih? pasti ada langkah-langkahnya itu. Pertanyaan besar loh. Maksudnya pendidikan ini ranahnya kan beda gitu. Iya. Tapi ya, enggak ya, ding, saya karena yakin. kita Indonesia juga negara berpendidikan gitu ya kan. Saya yakin mereka Saya yakin iya, kok kita bersinar ya. Hashtagnya itu. Ya untuk segi pencegahannya gimana itu Mas? Ya untuk dari segi pendidikan sih ya pencegahannya ya melalui tadi sebenarnya nggak jauh-jauh kita harus ketika emang toh kita kedepannya gitu gak mungkin juga kan, maksudnya kalau semakin sedikit wabahnya gitu kalau udah mulai reda kan kayak di Cina juga kan sempat udah kayak model sekolah-sekolah udah Dibuka bisa lagi dibuka itu ya. lagi, udah bisa maksudnya bisa masuk lagi gitu. Ya itu tapi dengan berbagai syarat gitu, harus memakai pasti ada ketentuannya itu. APD dan yang lainnya, maksudnya itu harus pakai masker lah. Iya. Tapi itu ya seperti itulah kurang lebih lah. Kurang lebihnya seperti itu. Ya mungkin karena virus juga belum tentu gitu ya apa selesainya, dan juga pembahasan juga mungkin akan semakin tambah karena emang virusnya juga masih kita alamin gitu ya sekarang. Dan juga untuk masalah pencegahan baik dari diri kami ya, stay di rumah, tetap jaga diri, keluarga, lingkungan, dan juga pemerintah juga pasti mengeluarkan himbauan gitu, kebijakan ya. Jadi untuk kalian ya tetap sabarlah, nunggu masa pandemi ini selesai. Ya mungkin
cukup sekian ya kali pembahasannya. Terima kasih untuk Mas Azmi dan Mas Arif waktunya ya. Apabila teman-teman itu suka ya untuk konten kita ini, silahkan tinggalkan jejak ya di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis ya. Bila berkenan itu share ke teman-temannya ya gitu. Kurang lebihnya minta maaf. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.